Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Kalau kalian lihat di depan saya hari ini udah banyak sekali power supply, terutama produk ini dari FSP semua. Jadi hari ini kita akan coba membuat sebuah bahasan konten mengenai apa aja yang kalian perlu perhatikan ketika kalian memilih power supply. Karena dari penonton kita cukup banyak yang bertanya masalah itu di beberapa konten power supply yang kita bahas sebelumnya, juga cukup banyak yang nanya sebenarnya kalau milih power supply itu apa aja sih yang perlu diperhatikan, apa perbedaannya, ada multi rail, single rail, apa bedanya 80 plus itu, kenapa kok perlu 80 plus, terus ada lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan lain mengenai form factor dari power supply. Jadi di konten kali ini kita tidak membahas review mengenai produk power supply, tapi kita lebih banyak bahas tentang apa aja yang kalian perlu perhatikan di power supply dan apa aja istilah-istilah yang ada di power supply ini yang kalian perlu tahu sebelum kalian membeli sebuah power supply. Jadi di depan saya hari ini cukup banyak FSP, jadi FSP ini menyediakan kita power supply yang ada di depan kita semua hari ini. Jadi kalian bisa lihat di sini cukup lengkap. Bahkan mungkin ada beberapa power supply tertentu yang kalian mungkin belum pernah lihat bentuknya atau mungkin ukurannya, ya kan. Jadi di sini ada, nanti saya tunjukin barangnya satu-satu. Jadi di sini ada yang Twins Pro, ada yang HV Pro, ini ada yang Hydro M Pro, ada yang Hydro K, ada yang Raider 2, ada yang Flex punya FSP, Dagger ini ukurannya SFX, ada yang Hydro G, ada yang apa ini ya? Oh, ini yang Twins Pro. Ini rumahnya buat power supply yang ini nanti seperti apa bentuknya saya jelaskan. Ini ada yang Platinum, Hydro, PTM Pro, dan ini yang pakai water cooling yang sebelumnya kita udah pernah bikin video unboxingnya. Oke, jadi saya mulai dulu dari bahasan mengenai daya output dari sebuah power supply. Ini cukup banyak orang nanya. Saya harus pakai power supply ukuran yang berapa watt ketika saya menggunakan hardware A, hardware B, hardware C. Yang kalian perlu perhatikan ketika kalian menggunakan sebuah power supply, kalian harus tahu dulu apa aja hardware yang kalian pasang. Jadi dari CPU, karena jujur aja yang paling banyak menggunakan daya itu adalah CPU dan GPU. Ini yang paling penting kalian perhatikan. Kalian perlu tahu CPU kalian pakai CPU apa, berapa besar daya yang dibutuhkan dari CPU kalian, dan kalian menggunakan GPU apa, dan berapa besar daya yang dibutuhkan GPU kalian. Biasanya kalau GPU ini ada diinformasikan di website dari GPU tertentu. Jadi misalnya kayak Nvidia atau mungkin kalian pakai AMD, mereka udah menjelaskan untuk GPU ini mereka menggunakan daya kurang lebih berapa besar, atau kalian bisa lihat review-reviewnya. Nah, yang jadi masalah itu kalau CPU. Karena CPU ini cukup banyak orang yang kadang melihat sebuah CPU ini kalau nyari power supply yang dilihat sama dia itu TDP. Untuk hari ini kalian perlu perhatikan sebuah CPU itu kalian tidak bisa perhatikan hanya TDP-nya aja. Karena kalian perlu tahu beberapa CPU yang ada di pasar hari ini itu menuliskan TDP hanya TDP untuk base clock. Jadi kalian perhatikan TDP untuk base clock itu adalah clock prosesor di mana dia berjalan itu benar-benar base clock. Semua turbonya mati dan tidak berjalan sama sekali. Dan base clock itu yang jadikan patokan untuk menulis TDP sebuah prosesor. Sebenarnya informasi ini Intel sudah menjabarkan informasi ini secara lengkap dalam guideline power supply. Jadi kalau kalian, mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya, power supply ini sebenarnya siapa sih yang bikin standarisasinya? Kenapa ada ukurannya ATX? Kenapa ada ukurannya ini, ukurannya itu, dan lain-lain sebagainya? Kenapa ada colokannya harus pakai 8 pin? Kenapa harus pakai 6 pin? Dan segala sesuatu yang ada di dalam komputer kalian, itu rata-rata yang membuat guideline-nya adalah Intel. Kenapa Intel? Karena Intel sudah berdiri cukup lama dan dia merupakan standar dari industri. Nah, Intel itu membuat guideline untuk power supply. Jadi bukan hanya power supply, guideline untuk casing pun Intel ada bikin. Guideline untuk motherboard Intel juga bikin. Nah, karena kita hari ini bahasanya mengenai power supply, jadi saya fokus di power supply-nya. Jadi Intel itu punya sebuah dokumen, itu namanya adalah Intel Power Supply Design Guide. Jadi di situ, atau apapun lah namanya, kurang lebih seperti itu. Jadi di situ menjabarkan apa aja yang perlu diperhatikan sebuah produsen power supply ketika mereka memproduksi sebuah power supply yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh Intel. Tentunya standar ini juga dipakai oleh si AMD, bukan hanya Intel yang pakai standar itu. Bahkan produsen-produsen lain pun juga menggunakan semua standar ini. Jadi Intel mengatur berapa efisiensi minimum dari sebuah power supply, ukuran kalau form factor ini dia harus ukurannya seperti apa, fan-nya pakai ukurannya seberapa, proteksi apa aja yang diperlukan, itu ada semua informasinya di sana. Kembali lagi kita ngomong mengenai daya prosesor. Jadi di guideline power supply dari Intel ini sebenarnya mereka udah menjelaskan kalau kalian pakai prosesor Intel seri ini dengan TDP sekian watt, itu kalian perlu power supply minimum ampernya sekian. Nah, dari situ sebenarnya kalian bisa baca dari ampere itu, kalau kalian kalikan dengan 12 volt, kalian harusnya tahu bahwa prosesor itu dengan TDP kecil. Ini saya kasih contohnya, sebentar saya bukakan dokumennya. Oke, jadi kalau kalian lihat di lembaran yang saya buka, ini adalah PDF file dari Intel Power Supply Design Guide ya. Nah, contoh 35 watt ini, Intel menulis di design guideline-nya bahwa kalian perlu continuous current itu 13 ampere. Itu berarti kalau saya kalikan dengan 12 volt, itu ketemunya 156 watt. Berarti dari ini aja data ini kalian udah tahu. Dengan prosesor yang TDP-nya tulisannya cuma 35 watt, Intel mengisyaratkan bahwa kalian perlu menyiapkan power supply yang mampu menyuplai daya secara continuous itu 156 watt. Dengan peak-nya 16,5 ampere. 16,5 ampere itu ketemunya 198 watt.
Nah, di atasnya kalian lihat lagi di situ ada 65 watt, 125 watt, 165 watt. Yang 165 watt ini Intel bahkan meminta continuous current untuk 12 voltnya itu harus bisa menyuplai daya sampai 37,5 ampere. Itu berarti kalau kalian jadikan watt itu ketemunya 450 watt. Jadi kalian bayangin prosesor yang tulisannya TDP-nya 165 watt itu membutuhkan daya continuous 450 watt. Dan ini sudah dituliskan oleh Intel di guideline-nya dengan jelas. Jadi ini kalian perlu perhatikan. Jadi jangan sampai ketika kalian memilih sebuah power supply yang kalian lihat itu hanya, oh prosesor saya pakai TDP-nya mungkin 100 watt. Oke, berarti 100 watt terus tambah mungkin VGA-nya mungkin cuma perlu 300 watt, kalian hitung 100 tambah 300, oke 400, berarti 450 cukup. Kalian hati-hati, itu yang tertulis kalau TDP prosesor 100 watt, itu berarti bisa jauh lebih tinggi daripada itu continuous current yang dibutuhkan. Jadi kalian perhatikan, benar-benar TDP yang tertulis di prosesor itu adalah TDP daya yang digunakan prosesor ketika dia berjalan dalam keadaan base clock. Itu pun di AMD juga kurang lebih sama. Seperti itu karena kita udah coba pernah melakukan pengetesan dan kita coba ukur dayanya secara real dengan menggunakan alat ukur kita ketika komputer lagi bekerja. Itu daya dalam keadaan base clock. Memang tertulisnya sesuai dengan TDP, tapi ketika kita udah jalanin semua fitur-fitur boost clock-nya, mungkin kalau di AMD itu ada PBO-nya, itu dayanya udah berbeda jauh sekali daripada TDP yang tertulis. Jadi kalian perlu perhatikan itu mengenai kalian memilih apakah saya harus menggunakan power supply dayanya 600, 700 atau mungkin 850 atau mungkin 1000 watt. Jadi kalian jangan bingung dengan masalah dayanya. Nah, satu lagi ini juga cukup banyak orang bertanya selalu, kalau saya pakai power supply-nya 1000 watt, apakah berarti daya listrik yang ditarik dari rumah saya 1000 watt? Itu tidak. Karena kalau kalian misalnya pakai power supply contoh misalnya ini 1200 yang seperti ini ada di sini dan ini ya. Kalau kalian pakai 1200 ataupun 1200 yang di bawah ini, ketika kalian nyalakan pertama kali dan kalian pakai komputer kalian jalan, dia tidak akan menarik konstan 1200 karena komputer itu dinamik sekali, tergantung dari isi komponen yang kalian pakai. Jadi contoh misalnya ketika kalian idle, komputer itu mungkin bisa berjalan cuma menarik daya kurang lebih sekitar 10-20 watt, 30 watt, bahkan mungkin sampai sekitar 50 wattan. Tapi kalau kalian jalankan benching atau mungkin kalian ngegame, dia mungkin bisa melompat sampai 200, 300, 400, 500 watt atau bahkan sampai 700, 800 watt, tergantung dari komponen yang kalian pakai, GPU-nya apa, CPU-nya apa. Jadi kalau kalian memilih untuk daya power supply, pastikan kalian pilih dayanya tuh mencukupi dengan komponen yang kalian pakai dan kalian juga perhitungkan ke depan apakah kalian akan menggunakan graphic card mungkin yang lebih tinggi lagi atau mungkin kalian akan ganti prosesor yang serinya lebih tinggi lagi. Itu kalian perlu perhitungkan. Jadi jangan sampai kalian belinya misalnya komponen yang kalian butuhkan kali ini cuma 400 watt. Oke, kalian beli 450 watt. Tapi ternyata setelah kalian pakai setahun 2 tahun, kalian harus upgrade lagi dengan graphic card yang mungkin lebih tinggi, yang menggunakan daya lebih tinggi, atau mungkin prosesor dengan daya yang lebih tinggi. Akhirnya kalian harus jual lagi power supply lama, ganti lagi power supply baru. Dan kalian akhirnya keluar 2 kali untuk beli power supply-nya. Jadi kalian perhitungkan baik-baik berapa daya yang kalian butuhkan dari komponen yang kalian pakai. Jadi gak usah ragu, kalian misalnya pakai 700 dan komputer kalian cuma pakai 200-300 watt atau mungkin 400 watt, tidak ada masalah karena daya yang ditarik oleh komputer kalian itulah yang dihitung penggunaan listriknya. Kalau mungkin kalian bingung dengan tagihan listriknya ya. Oke, dan itu korelasinya nanti menuju ke efisiensi. Sekarang kita lanjut ke masalah pembahasan efisiensi 80+. Kenapa ada 80+? Kenapa hanya ada satu organisasi yang menghitung standarisasi untuk efisiensi daya di power supply? Sebenarnya ada beberapa perusahaan lain, salah satunya ada Cybernetic. Dia membuat perusahaan baru yang dimana dia juga melakukan standarisasi untuk power supply. Jadi mereka melakukan sertifikasi, cuma mungkin dia masih belum terlalu besar dan tidak terlalu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sehingga 80+ ini masih menguasai pasar. Jadi kita ngomong rata-rata kalau kalian beli power supply yang kalian lihat di DOS power supply itu pasti tulisannya logo 80+. Mungkin kalian masih belum ketemu logo yang ada tulisannya Cybernetic kayak Lambda apa segala dan lain-lain itu. 80+ ini kenapa ada standarisasi yang disebut dengan 80+, ada yang 80+ standar, 80+ bronze, silver, gold, platinum, bahkan yang tertinggi ada titanium. Dan kalau di seri yang punyanya Cybernetic itu sebenarnya ada lagi yang namanya diamond, cuma saya nggak bahas itu karena itu mungkin standarisasi itu masih jarang sekali dipakai di power supply. Jadi paling tinggi kita bahasnya sampai titanium karena ini yang dipakai oleh organisasi 80+. Nah, kenapa ada standarisasi seperti ini dibikin? Karena standarisasi ini dibikin sebenarnya ada korelasinya juga dengan apa yang ada di guideline power supply dari Intel. Jadi di guideline power supply Intel itu Intel menentukan bahwa sebuah power supply itu ada requirement minimum efisiensi yang harus dicapai oleh sebuah power supply sesuai dengan standar yang ditentukan oleh guideline Intel. Nah, 80+ ini mencoba membuat standarisasi yang pasti. Jadi
Misalnya kalau power supply ini misalnya mereka udah tes dan mereka udah keluarkan sertifikasi untuk power supply ini, berarti power supply tipe ini itu sudah sesuai dengan standarisasi pengukuran daya yang mereka bikin. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat, saya ada bikin beberapa review power supply dan kita bahas, kita bongkar isi dalamnya, kita cerita tentang 80 plus, penarikan dayanya seperti apa segala dan standarnya. Nah, persentase efisiensinya itu diukur oleh organisasi 80 plus ini dan mereka akan keluarkan sertifikasi. Misalnya sebuah power supply, contoh, kenapa ada power supply yang ini cuma 80 plus? Ada lagi power supply seperti ini yang 80 plus bronze. Itu karena ada standarisasi, kenapa dia bisa dapat sertifikasi seperti itu? Nah, karena tabel ini saya tunjukkan ke kalian. Di tabel saya itu ada penjelasan mengenai standarisasi 80 plus. Jadi 80 plus ini itu berbeda kalau kalian ukur di daya yang menggunakan 115 volt seperti di Amerika dan di wilayah Asia atau Eropa yang menggunakan 230 volt. Indonesia atau Eropa ya, itu menggunakan 230 volt. Jadi efisiensinya itu berbeda. Dia bisa dapat 80 plus, bronze, silver, atau bahkan sampai platinum, atau mungkin sampai titanium itu ada standarisasinya. Jadi minimumnya berapa efisiensinya dia untuk bisa dapat itu di daya 115 dan di daya 230. Nah, karena kita di Indonesia, saya fokus pada pembahasan yang 230 voltnya. Jadi kalau kalian misalnya punya power supply, dan sudah melalui tes dari 80 plus ini dan kalian lihat ada sertifikasinya di sini. Nah, itu kalian perlu perhatikan. Biasanya data tesnya itu pasti akan ada di 80 plus organization. Jadi kalian bisa cari di websitenya dia, kalian cari datanya, itu hasil tesnya pasti akan ada. Entah dia tesnya di 115 volt atau dia tesnya di 230 volt atau mungkin di dua-duanya. Tapi di salah satu itu pasti akan ada datanya. Kalau kalian nemu power supply yang tulisannya 80 plus, tapi kalian cari datanya itu nggak ada sama sekali, kemungkinan besar itu adalah sertifikasi 80 plus yang hanya sekedar ditempel. Jadi intinya pokoknya yang penting ada tulisannya 80 plus gold atau mungkin 80 plus bronze. Karena saya nemu di pasar cukup banyak power supply mungkin dari brand-brand tertentu yang bahkan kita bisa bilang dengan harga yang tidak masuk akal, sangat murah meriah, dengan branding yang tidak terdaftar di 80 plus, tapi mereka menyandang efisiensi ya. Jadi di dosnya itu mereka tulis atau bahkan di unitnya mereka tulis 80 plus gold dengan harga mungkin sangat miring. Nah itu kalian perlu perhatikan karena untuk mencapai efisiensi 80 plus gold itu komponennya nggak murah. Nggak mungkin kalian bisa bikin power supply dengan efisiensi 80 plus gold, harganya murah sekali. Dan kalian bisa dapat sertifikasi itu dengan gampang karena sertifikasi itu pun juga bayar, gak gratis, ya kan? Jadi 80 plus itu ditentukan di sini kalau kita ngomong di listrik 230 volt itu sudah ada informasinya. 80 plus itu dengan konsumsi daya di 50% pemakaian daya power supply-nya, 80 plus itu harus mencapai efisiensi 85%. Sedangkan kalau kalian punya efisiensi yang 80 plus bronze, power supply-nya harus mencapai efisiensi di 88%. Itu kalau di 50% penggunaan dayanya. Nanti yang silver 90%, yang gold 92%, yang platinum 94%, sedangkan yang titanium itu sampai 96%. Nah, ini korelasinya apa dengan penggunaan dayanya? Jadi sebenarnya makin tinggi efisiensi dari power supply kalian, maka daya yang ditarik dari listrik, saya ngomong simpelnya aja ya, jadi ditarik dari colokan listrik yang ada di PLN, itu dayanya akan mendekati dengan daya yang kalian pakai di komputer kalian. Jadi contoh misalnya power supply kalian pakainya misalnya 500 watt tarikan dayanya dia. Bisa jadi yang ditarik dari colokan listrik kalian mungkin bisa sampai sekitar 700 watt. Karena apa? Karena efisiensinya dia jelek sekali. Sehingga tarikan daya di listrik kalian jadi besar sekali tarikan dayanya dia. Tapi semakin tinggi efisiensinya, misalnya kalian pakai yang 80 plus mungkin titanium atau mungkin platinum seperti ini, maka daya yang ditarik misalnya 500 watt, dia akan tarik di listrik PLN kalian mungkin kurang lebih sekitar 540, 530 atau 550 di range segituan. Jadi semakin mendekati dengan tarikan daya real dari komputer kalian yang dipakai di power supply kalian. Jadi itu perbedaannya antara 80 plus yang biasa dengan 80 plus yang platinum atau bahkan mungkin yang titanium. Jadi intinya makin tinggi efisiensinya, dia akan semakin mendekati dengan daya yang dipakai di komputer kalian, dia narik listrik dari PLN-nya ya. Jadi itu efisiensi lebih ke konsumsi apa ya? Lebih ke biaya cost listrik, penggunaan listrik kalian ya. Mungkin kalau masih 500 watt, 400 watt mungkin nggak terlalu terasa perbedaannya. Tapi kalau kalian pakai, misalnya komputer kalian pakai dayanya sampai 1000 watt, itu akan kelihatan. Karena kalau kalian pakainya, misalnya contoh kalian pakainya yang cuma 80 plus biasa, terus kalian pakai dayanya 1000 watt, itu mungkin tarikan di PLN kalian, komputernya pakai 1000, tarikan di PLN-nya mungkin bisa sampai sekitar 1300 watt tariknya dia. Jadi kalian bisa bayangin bedanya berapa jauh untuk itu ya. Jadi kalian perlu perhatikan 80 plus, tidak di semua power supply itu 80 plusnya benar-benar 80 plus. Karena ada beberapa power supply tertentu dengan harga yang super miring dengan stiker 80 plus. Dan kalian cek di websitenya nggak ada. Bisa jadi itu hanya sertifikasi yang mungkin sama mereka ditempel sekedar ada dan tulisannya 80 plus. Dan ini juga ada lagi beberapa pertanyaan. Saya pernah lihat ada beberapa yang bertanya ke video kita, salah satu dari video kita ya. Dia tanya,
apakah kalau power supply ini sudah dapat sertifikasi 80+, contohnya mungkin misalnya kayak produk FSP ini, terus apakah pasti produk yang lain kalau dengan tipe yang sama yang kita pakai itu pasti sesuai dengan itu? Sebenarnya ini kembali lagi ke hati nurani produsennya, kalau kita mau ngomong seperti itu ya. Apakah yang dia kirim barang sampel unit, misalnya contoh seperti produk kayak gini dia kirim, terus dapat sertifikasi 80+ bronze, apakah barang ini sampai di kalian akan sama? Nah, itu kembali ke produsennya. Apakah dia produksi barang ini dari satu produk ke satu produk lain sama semua nggak isi komponennya? Karena ada beberapa produk tertentu mungkin atau produsen tertentu mungkin yang berani istilahnya dia kirim untuk mendapatkan 80+-nya dia pakai komponen yang bagus. Setelah dapat 80+ komponennya, begitu dijual ke retail, barangnya berbeda isinya. Nah, itu kembali lagi ke produsennya. Kalian perlu cek apakah dari review satu reviewer ke satu reviewer yang lain itu komponennya sama semua apa enggak. Karena kalau dia memang benar-benar memproduksi produk yang standar dengan 80+, harusnya dia produksi produk A, seperti ini misalnya produk ini atau produk ini, dari satu produk ke satu produk yang lain dengan seri yang sama persis, itu harusnya sama semua isi komponennya. Karena kalian nggak mungkin bisa menciptakan efisiensi yang sama dengan komponen yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian ketemu misalnya salah satu brand, misalnya dia bikin power supply, terus ada sertifikasinya 80+ gold, dijual di pasar, terus kalian lihat reviewnya, loh review A ini kok dapatnya barang yang sama, tipenya sama, tapi komponennya kok beda, kapasitornya beda, transistornya beda, MOSFET-nya beda, ya kan? Nanti lihat lagi review lain lagi, barang yang sama lagi, beda lagi dapatnya. Nah itu kalian perlu hati-hati, bisa jadi barang yang kalian terima itu sudah tidak sesuai dengan standar apa yang tercantum di dosnya. Jadi kalian perlu perhatikan itu. Karena setahu saya mungkin kalau power supply sebenarnya ada banyak reviewer lain di luar juga mereka yang buka isinya. Jadi kalian bisa compare isinya. Apakah dari reviewer A, B, C, dan D ini isinya itu komponennya sama semua atau berbeda-beda. Kalau berbeda-beda ya kalian perlu perhatikan. Berarti tidak mungkin bisa sama. Karena nggak akan ada satu produsen yang produksi barang seperti ini. Komponennya beda-beda tapi standarisasi efisiensinya tetap akan sama. Itu notice untuk yang masalah 80+-nya. Jadi kalau kalian nanya apakah bakal sama setelah direview, ya tergantung dari produsennya. Dia bikin barangnya sama apa enggak. Kalau dia bikin produknya yang dikirim A, terus ternyata yang dijual ke pasar B dengan kulit yang cuma luarnya sama aja tapi isi dalamnya beda, ya bisa jadi berbeda efisiensinya. Nah ini berikutnya, ini juga cukup banyak orang nanya, apa bedanya power supply modular, semi modular, dan non modular? Sebenarnya kalau kita bahas ini sebenarnya lebih ke kabelnya ya. Jadi kalau kita ngomong full modular, itu sama seperti power supply ini contohnya. Jadi dia konektornya bener-bener full. Ini saya juga bisa kasih contoh. Ini contohnya seperti ini juga. Kalau kalian lihat SFX ya kan, kalian bisa lihat di sini kabelnya. Itu kabelnya semuanya lepas, jadi tidak ada kabel yang tertinggal. Ini biasanya power supply jenis ini namanya power supply full modular. Seperti ini juga contohnya, kalian bisa lihat. Ini juga semuanya konektornya tidak ada yang terpasang. Jadi ini full modular, kalian mau pakai kalian baru pasang kabelnya. Oke, tapi ada power supply yang namanya semi modular. Apa semi modular itu? Jadi kalau semi modular itu biasanya 24 pinnya, ini seperti ini 24 pinnya dan mungkin 8 pin untuk EPS-nya, yang untuk ke motherboard 8 pin atau mungkin 4 pinnya itu masih tetap terpasang di power supply. Jadi kabelnya tetap ada. Jadi yang modular itu hanya biasanya kabel SATA, mungkin kabel Molex-nya dan beberapa kabel PCIe itu biasanya modular. Tapi kabel 24 pin dan kabel EPS 8 pin itu biasanya masih terpasang. Nah, itu biasanya kita ngomongnya power supply semi modular. Nah, kalau power supply yang non modular, ya kalian udah tahu namanya non modular berarti kabelnya semuanya utuh. Semuanya terpasang, tidak ada yang terlepas, kalian pasang. Jadi kabelnya kalau misalnya memang casingnya kalian kecil, ya udah kabelnya berarti muter di dalam semua kayak ular kan, gak karu-karuan jadinya. Nah, ada beberapa orang bertanya, apa bedanya sih di antara tiga itu? Apakah sama semua kualitasnya? Nah, kalau kita ngomong kualitasnya sama semua apa enggak, ada beberapa orang yang ngomong, kalau kita pakai power supply modular, full modular dengan non modular, bedanya non modular itu hambatannya lebih kecil karena kabelnya terpasang langsung ke dalam, tidak ada lagi konektor-konektor lain yang bisa membuat hambatan kabel itu menjadi semakin tinggi. Nah, mungkin dulu ketika awal-awal modular itu keluar, mungkin memang beberapa kasus itu ada terjadi. Saya pernah baca beberapa artikel juga, ada beberapa produsen power supply mungkin mereka pakai komponennya tidak terlalu bagus konektornya, dan di dalam sirkuit dalamnya itu kalau kalian buka dalamnya itu, untuk board modularnya seperti ini, dia masih disolder, ada kabel-kabelnya masuk ke motherboard dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa produsen di luar dulu itu yang masih pakai sistem seperti itu, sehingga hambatan kabelnya menjadi lebih tinggi dibanding dengan yang non modular. Cuma kalau hari ini rata-rata kita bongkar power supply yang kita ngomong kelasnya menengah, rata-rata boardnya itu udah disolder jadi satu, board modularnya dengan board utama dari power supply-nya. Jadi kita bisa bilang masalah hambatan kabel dan lain-lain itu sudah bisa dibilang hampir tidak ada. Karena kalau kalian cari power supply yang high-end seperti ini pun sekarang, ini yang pakai sistem water cooling, udah platinum, itu juga rata-rata semuanya sudah pakainya full modular. Dan full modular itu pun juga kalau kalian misalnya bikinnya asal-asalan, misalnya boardnya asal-asalan, terus kabelnya dipakai asal-asalan, mungkin AWG-nya yang kecil sehingga hambatannya jadi naik.
kalian tidak mungkin bisa mendapatkan sertifikasi 80 plus yang sampai platinum. Karena apa? Karena pasti efisiensinya akan jadi ikut terganggu kalau memang kabelnya yang dipakai tidak beres. Makanya kenapa kalau kita ngomong hari ini tuh full modular dengan non modular, hampir bisa dibilang perbedaannya sudah hampir tidak ada. Hanya lebih ke arah kabelnya banyak, harganya murah, atau kabelnya nggak ada sama sekali, kalian bisa atur, kalian bisa pasang apa yang kalian butuhkan, tapi pastinya harganya akan lebih mahal kalau yang full modular seperti ini. Jadi lebih saya ngomong ke efisiensi penggunaannya. Jadi misalnya kalau kalian mungkin casingnya kecil atau mungkin kalian pakai casing mini ITX, mungkin kayaknya full modular seperti ini jauh lebih enak dipakai daripada kalian pakai power supply yang modular, karena kabelnya kalian harus nata, mana yang nggak dipakai juga tetap harus terpasang semua kan. Jadi non modular dan full modular perbedaannya hari ini hanya lebih ke arah kabelnya. Ada kabelnya banyak atau kabelnya dikit dan bisa ringkas. Itu poin yang paling penting mengenai non modular dan full modular. Berikut kita lanjut ke bahasan ini yang cukup banyak juga orang tanya. Dari kemarin banyak sekali nanya kalau ini single rail dan multi rail. Apa bedanya? Kenapa kok sekarang power supply yang banyak di pasar itu rata-rata single rail? Karena dulu itu cukup banyak keluar power supply yang multi rail. Jadi perbedaan utamanya sebenarnya gini. Single rail itu berarti 12 voltnya cuma ada satu. Kalau kalian lihat spesifikasi di power supply seperti ini, contoh saya tunjukin. Itu kalau kalian lihat di tabel ini yang di dalam sini, itu 12 voltnya cuma ada satu biji plusnya. Nah, kalau yang multi rail itu 12 voltnya itu ada beberapa biji di dalam situ. Nah, bedanya apa yang single rail dengan multi rail itu? Jadi kalau kalian pakai power supply yang single rail, over current protection-nya untuk 12 volt itu cuma ada satu di dalam. Dan itu biasanya yang saya bilang ada supervisor IC untuk proteksi, tipe ini, Beltran, biasanya seperti ini. Nah, itu cuma ada satu yang mengontrol untuk voltase 12 voltnya. Tapi kalau kalian pakai multi rail, biasanya 12 voltnya itu ada berapa biji. Nah, setiap rail 12 volt ini itu punya overcurrent protection sendiri-sendiri. Nah, kenapa itu penting? Dulu ketika saya ngomong berapa tahun yang lalu, awal-awal komputer keluar, itu power supply keluarnya rata-rata memang masih single rail. Setelah itu sempat cukup banyak Intel membuat standarisasi. Kembali lagi ke Intel Design Guideline, saya lupa di tahun berapa, itu dia mengeluarkan guideline yang dimana dia mengisyaratkan kepada produsen-produsen untuk membuat power supply yang multi rail karena demi keamanan dan safety. Jadi kenapa dia pakai multi rail? Karena kalau dengan ada overcurrent protection di 12 voltnya, beberapa 12 voltnya berbeda-beda. Ketika salah satu ampere dari 12 volt kalian naik atau ada yang tidak beres dengan komputer kalian, otomatis power supply-nya akan shutdown karena ada limiter ampere di rail 12 voltnya itu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba Intel merevisi itu lagi? Itu artikelnya saya ada baca. Kembali lagi saya juga lupa itu yang artikel nomor berapa. Nanti saya coba cari di datanya. Saya kasih nanti coba ke layar kalau memang saya nemu. Intel merevisi lagi sehingga mengisyaratkan ke produsen ini supaya mereka kembali menggunakan single rail. Kenapa bisa kembali lagi ke single rail? Karena seiring waktu ternyata konsumsi daya dari CPU dan GPU itu cukup tinggi. Sampai ratusan watt, mereka sampai butuh puluhan ampere. Seperti tadi yang kalian udah lihat, saya tunjukin tadi yang masalah konsumsi daya prosesor ya. Jadi misalnya 65 watt, dia butuh ampernya berapa besar. Yang 165 watt, dia butuh ampernya berapa besar. Nah, karena penggunaan VGA dan CPU ini cukup tinggi, tarikan dayanya dia, kalau kalian pakai misalnya power supply yang multi rail dan multi railnya setiap railnya itu ampernya kecil-kecil, yang terjadi bisa jadi ketika kalian lagi pakai VGA kalian yang misalnya mungkin VGA yang tinggi sekali serinya, mungkin harusnya kalau 3090 setahu saya itu tidak sampai tinggi sekali, ada beberapa seri sebelumnya, itu tarikan daya satu VGA itu bisa sampai 700 watt kurang lebih ya, 600-700 watt. Nah, itu takutnya ketika kalian lagi pakai VGA itu lagi jalan lagi gaming, prosesor kalian kerjanya lagi di peak, bisa jadi komputer itu tiba-tiba shutdown hanya karena overcurrent protection dari railnya itu nyala, karena salah satu railnya tidak kuat menyuplai daya ke graphic card atau ke CPU kalian. Itulah sebabnya kenapa Intel meminta produsen untuk bikin lagi kembali ke single rail. Nah, untuk produknya FSP sendiri ini, saya lihat rata-rata yang ada di depan saya semua ini, itu rata-rata semuanya single rail 12 voltnya, jadi nggak ada yang multi rail. Tetapi ada beberapa orang mungkin yang bertanya, terus kalau misalnya multi rail itu kenapa mas nggak dibikin lagi, atau mungkin kapan saya harus pakai multi rail seperti itu? Sebenarnya multi rail ini kalau kita ngomong untuk keadaan seperti sekarang, kita ngomong mining, multi rail itu cukup cocok dipakai karena multi rail itu gini, selama kalian bisa ngukur ya, satu railnya tuh graphic card kalian butuh daya berapa besar, kalian bisa atur itu. Multi rail ini sebenarnya cukup aman karena apa? Ketika misalnya kalian mining dan salah satu graphic card kalian ada yang tidak beres sehingga ampernya dia naik cukup tinggi, multi rail ini akan mengamankan power supply kalian atau mungkin seluruh komponen-komponen kalian dengan cara apa? Ketika ampernya naik di salah satu rail 12 volt, dia akan otomatis men-shutdown power supply kalian sehingga tidak terjadi power supply yang sampai kabelnya leleh
terbakar atau mungkin konslet karena ampernya naik terlalu tinggi. Nah ini biasanya orang-orang yang di mining lebih aman dia pakai yang multi rail, tapi dengan catatan kalian bisa ngitung ya. Jadi misalnya satu graphic card ini pakainya berapa ampere, kalian harus bisa kalkulasi sehingga multi rail ini tidak jadi satu masalah baru lagi buat kalian ketika kalian lagi mining, lagi jalan tiba-tiba dia shutdown ya kan. Tapi buat kalian yang gaming mungkin hari ini kayaknya single rail menurut saya itu seharusnya tidak ada masalah. Hampir semua orang sekarang juga pakai. Contohnya FSP ini juga mereka juga kembali lagi ke single rail semuanya. Jadi kalau kalian gaming mungkin kalian misalnya pakai 3090, mungkin mungkin CPU kalian pakai i9, otomatis daya yang dibutuhkan juga cukup besar. Nah, single rail ini bisa memadai untuk memenuhi semua kebutuhan dari daya PC kalian sehingga ketika kalian pakai tidak sampai terjadi dia auto shutdown hanya gara-gara overcurrent protection-nya nyala. Jadi itu adalah poin penting dari perbedaan single rail dan multi rail ya. Jadi ini kalian perlu perhatikan baik-baik. Jadi masalahnya hanya di masalah overcurrent protection-nya ada berapa biji atau overcurrent protection cuma ada 1 di 12 voltnya. Oke, sekarang saya ngomong tentang form factor. Jadi form factor itu ukuran dari sebuah power supply. Jadi ukuran power supply itu ada banyak macam-macam. Kita bahas form factor yang paling pertama yaitu ukurannya ATX. ATX itu seperti yang kalian tahu ini power supply seperti ini. Ini adalah power supply ATX. Ini umum. Hampir semua power supply yang kalian pakai di casing kalian mungkin hari ini semuanya itu ATX ukurannya. Jadi ATX itu standar. Kenapa ada ukurannya ATX, SFX dan lain-lain? Ya seperti tadi saya bilang, Intel membuat guideline di Intel power supply design itu. Di situ sudah ada jelas ukurannya semua. Nanti saya coba tunjukin kalian juga beberapa datanya, ukuran-ukuran power supply. Jadi mereka udah bikin standarisasi bahwa untuk ATX itu ukurannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu yang bikin standarisasinya si Intel. Nah ATX itu bentuknya seperti ini ukurannya. Berikutnya itu ada lagi yang namanya SFX. SFX itu lebih kecil. Jadi dia ukurannya cuma segini, kecil. Ini biasanya banyak digunakan di casing-casing mini ITX atau mungkin casing-casing yang mungkin bentuknya dia berdiri atau mungkin form factornya badannya itu lebih tipis ya. Mereka biasanya pakai power supply yang ukurannya SFX seperti ini. Ada lagi form factor yang namanya CFX. CFX ini saya kebetulan untuk di produknya FSP ini dia tidak punya retail unit yang ukurannya CFX. Jadi nanti saya akan tunjukkan kalian gambar, kalian bisa lihat di layar nanti itu gambar punyanya Intel, desain guideline dari Intel, ukuran CFX seperti apa kalian bisa lihat itu bentuknya dia. Nah, berikutnya itu ada lagi yang namanya LFX. LFX itu sama, saya juga tidak punya contohnya di sini karena memang FSP juga tidak bikin produknya untuk retail, tapi kalian bisa lihat di layar, saya tunjukin itu yang LFX, itu ukurannya kalian bisa lihat bentuknya. Terus TFX, nah TFX ini mungkin sedikit lebih umum karena TFX ini beberapa produsen ada yang membuat ukuran TFX ini dan di beberapa casing tertentu itu juga ada yang menggunakan ukuran TFX, tapi dia tidak sebanyak produk-produk ukuran lain seperti SFX dan ATX. Kalian bisa lihat di layar itu yang ukuran TFX, bentuknya seperti apa. Di situ juga ada ukuran-ukurannya, kalian bisa kira-kira ukurannya ya kan. Nah, berikutnya lagi ada yang namanya Flex ATX. Flex ATX itu ini kebetulan ada contohnya karena memang SFP ada produksi barang seperti ini. Ini ukurannya Flex. ATX itu seperti ini, tipis. Nah, ini juga salah satu form factor power supply yang cukup banyak dipakai di casing-casing mini ITX atau mungkin casing-casing yang slim atau mungkin casing ukurannya cuma 1U yang tipis-tipis itu. Nah, biasanya dia pakai power supply yang namanya Flex ATX ini. Ukurannya seperti ini, ya kan? Sebenarnya ada beberapa form factor berbeda lagi yang lain, cuma ini saya nggak bahas karena itu terus terang form factor yang sangat jarang dipakai orang. Tapi ada lagi satu yang feature di power supply itu namanya redundant PSU. Saya nggak tahu apakah di antara kalian ada yang tahu redundant ini, tapi orang-orang yang bermain di server pasti tahu produk redundant ini. Nah ini contohnya, ini ada salah satu produk yang cukup menarik dari FSP. Ini namanya FSP Twins Pro, ini tadi yang saya bilang. Nah kalian lihat power supply yang ada di tangan saya ini. Ini power supply dijual, itu cuma rangkanya aja. Kalian lihat ini rumahnya kosong, nggak ada isinya apa-apa. Nah, ya kan? Seperti ini bentuknya dia. Nah power supply yang dipasang dalam sini itu adalah ini. Jadi kalau kalian pakai, mungkin orang-orang yang sudah biasa menggunakan server, mereka tahu barang ini redundant PSU itu seperti apa. Tapi contohnya untuk di power supply ini, dia pakainya 2 biji ini. Jadi di belakang itu ada konektor powernya 2. Kalian bisa lihat ini sendiri-sendiri satu-satu. Seperti ini bentuknya dia. Dan nanti ini bentuknya ada kayak card seperti ini, ada konektornya di depan ini. Nah ini saya udah lepas konektornya. Kalian bisa lihat di belakang ada pin-pinnya ini, konektornya itu. Ini juga ada. Jadi di produknya FSP ini yang redundant ini kalian bisa pasang di dalamnya casing ini. Saya tunjukin ya. Jadi di dalam kalian itu ada slotnya di dalam. Dalam saya itu ada soketnya. Saya nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi nanti dipasang ini ke dalam. Nah. Jadinya seperti ini di belakang, kalian bisa lihat ini konektornya. Ini ada pegangannya, bisa ditarik keluar power supply-nya. Jadi biasanya power supply redundant seperti ini itu fungsinya banyak dipakai di server. Tapi yang ini dia kalian bisa pasang di casing biasa.
karena bentuknya dia power supply seperti biasa ATX, cuma dia lebih panjang ukurannya, panjangnya lebih panjang. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Ukuran sama tapi dia lebih panjang aja ukurannya kalau yang kanan ini ya. Jadi power supply redundant seperti ini itu banyak dipakai di produk server. Jadi kalau kalian misalnya server kalian nyala 24 jam, kalian butuh server yang tidak boleh mati, biasanya orang pakai redundant. Jadi misalnya salah satu power supply-nya ini rusak yang ada di dalam sini, kalian tinggal copot satu itu, kalian cabut, kalian ganti yang baru, kalian slot in ke dalam, power supply tetap bekerja normal, tidak ada masalah. Jadi komputer kalian tidak perlu di shutdown dan tetap bekerja normal seperti biasa. Biasanya kita ngomongnya itu hot plug redundant ya. Jadi ini adalah salah satu contoh power supply unik yang dimiliki oleh FSP. Dan mungkin di antara kalian mungkin yang pakai server, kalian udah biasa pakai power supply seperti ini. Tapi mungkin buat kalian yang tidak pernah menggunakan server atau mungkin kalian nggak pernah tahu tentang produk server, mungkin kalian bakal bingung kenapa ada power supply seperti ini dibuat. Jadi ini namanya redundant PSU. Dan produk-produk ini tersedia di produknya FSP. Jadi buat kalian mungkin yang cari solusi, mungkin kalian bingung siapa yang punya produk seperti ini, kalian bisa coba kontak FSP. Cuma mungkin untuk Twins Pro ini saya nggak tahu. Sepertinya produk ini tidak masuk di Indonesia, tapi kalian harusnya bisa order dari distributornya FSP di Indonesia ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bahasan yang untuk ukuran form factor dari PSU yang umum ya dipakai ya. Nah, ntar. Satu lagi. Berikutnya kita lanjut. Apa saja fitur proteksi standar yang dimiliki oleh sebuah power supply? Rata-rata kalau kalian punya power supply yang bagus kualitasnya dan memang dia mengikuti standar guideline dari Intel, Intel itu mengisyaratkan bahwa kalian harus punya proteksi untuk power supply. Nah, ini saya tunjukin dokumennya. Di situ ada tertulis output protection. Jadi Intel itu meminta bahwa sebuah power supply yang mengikuti standar guideline dari Intel, dia harus memiliki yang namanya OVP, over voltage protection. Apa over voltage protection itu? Jadi protection yang ada di power supply kalian. Jadi misalnya voltase di power supply kalian misalnya harusnya 12 volt. Tiba-tiba dia naik jadi 15 volt, 14 volt misalnya seperti itu. Kan udah jauh di atas standarisasi 12 volt. Nah, kalau dia punya OVP, otomatis power supply itu akan di-cut untuk mengamankan supaya hardware kalian nggak rusak. Atau mungkin dia drop dari 12 volt jadi 10 volt misalnya. Itu akan di-cut. Tapi kalau di feature power supply kalian nggak ada feature ini, ya otomatis dia jalan mau sampai 14, 15, 16 volt ya tetap aja power supply-nya jalan normal terus. Nah, akhirnya yang berdampak hardware kalian yang rusak terbakar karena over voltage. Terus di bawah kalau kalian lihat lagi saya scroll, itu ada yang namanya short circuit protection atau SCP. Itu juga required kalau di Intel, itu harus ada. Jadi short circuit protection ini apa? Ketika kalian misalnya tiba-tiba kalian lagi utak-atik komputer kalian dalam keadaan nyala misalnya, terus nggak sengaja tiba-tiba misalnya plus minus dari power supply kalian bersentuhan, atau mungkin komputer kalian karena ada satu hal atau dua hal kalian salah masang, plus dan minus itu bersentuhan, sehingga kalau dia tidak ada fitur SCP ini, otomatis power supply kalian akan jebol, terbakar atau mungkin rusak. Tapi kalau ada SCP ini, selama power supply kalian bagus, power supply kalian tidak akan rusak. Karena ini saya udah berapa kali kalau ngetes power supply kejadian SCP ini di tripping karena saya salah masang ataupun ada mungkin nggak sengaja saya nyentuh ketika saya lagi ngukur power supply. Nah itu ketika dia nyentuh, tek, power supply kalian otomatis akan shutdown. Dan begitu kalian off powernya, kalian nyalakan kembali, dia akan nyala kembali normal, tidak ada masalah sama sekali. Nah itu kalau ada fitur short circuit protection di power supply kalian nggak perlu bingung. Power supply kalian pasti akan aman kalau dia sampai terjadi short circuit atau konslet ya. Berikutnya itu ada lagi namanya overcurrent protection. Overcurrent protection seperti tadi yang saya bilang di masalah multi rail dan single rail, ini juga diwajibkan oleh Intel harus ada di sebuah power supply. Kalau misalnya memang kalian punya power supply yang standarisasinya ikut standar dari Intel. Overcurrent protection ini mencegah supaya apa? Ketika tarikan daya di salah satu rel power supply kalian naiknya gila-gilaan dan sudah di luar standar dari kemampuan power supply kalian, otomatis ini akan men-trip circuit supervisor yang ada di power supply kalian, sehingga power supply kalian akan otomatis shutdown dan tidak menyebabkan terjadinya kabel terbakar atau mungkin overcurrent atau mungkin sampai kabelnya rusak, terbakar, nyala api dan lain-lain sebagainya. Berikutnya ada lagi yang namanya over temperature protection. Kalau mengikuti standar dari Intel ini harusnya ada. Apa over temperature protection itu? Jadi dia akan taruh sebuah termistor untuk sensor di dalam power supply kalian. Dia akan baca berapa temperatur dari power supply kalian. Kalau misalnya power supply-nya sudah di atas standar dari temperatur yang ditentukan, otomatis power supply kalian juga akan shutdown, mati. Nah, itu beberapa proteksi yang diminta oleh Intel harus ada di power supply pada umumnya. Nah, kalau kalian beli power supply yang murah, kembali lagi, proteksi seperti ini bisa jadi mungkin tidak ada sama sekali di power supply kalian. Bahkan mungkin ada beberapa power supply yang saya pernah bongkar yang benar-benar murah, yang harganya udah benar-benar miring sekali. Itu bahkan EMI filter atau kita bilang filter awal yang ada di power supply ketika listrik kalian cetek masuk dari colokan masuk ke dalamnya power supply itu tidak ada proteksinya sama sekali. Tidak ada X kapasitornya, tidak ada Y kapasitornya, tidak ada sekringnya. Jadi istilahnya
loss, listrik masuk, konslet, langsung lanjut menuju ke komponen kalian. Tidak ada pembatasnya sama sekali atau proteksinya sama sekali. Nah ini tentu sangat berbahaya sekali kalau kalian pakai misalnya komputer kalian udah beli mahal-mahal, mungkin beli 40 juta, 50 juta, tapi karena dananya udah habis buat beli komponen, akhirnya mampunya cuma beli power supply mungkin harganya cuma 200-300 ribu. Nah ini sebenarnya kalau saya bilang ya, mungkin ada yang salah dengan nalar kalian ya. Kalian mampu beli komponen mahal, tetapi untuk membeli sebuah jantung dari sebuah komputer, kalian nggak berani keluar uang hanya karena kalian pingin irit. Yang terjadi adalah kalian bukan irit sebenarnya, tapi kalian hanya menyediakan bom waktu di dalam komputer kalian, menunggu kapan bom waktu itu meledak dan membuat komputer kalian malah rusak semua. Kalian mau hemat 500 sampai 1 jutaan, tapi berakhir dengan satu komputer semua rusak, habis sampai belasan atau bahkan puluhan juta. Jadi saran saya kalau kalian memang mencari sebuah power supply, carilah power supply yang memang benar-benar proteksinya aman, jelas, komponen-komponennya benar-benar beres. Jadi jangan sekedar ke power supply yang sekedar ada wattnya tertulis tapi tidak punya proteksi sama sekali, karena itu sangat fatal. Bahkan Intel pun membuat standarisasi agar proteksi ini dipenuhi ya. Jadi kalau kalian punya power supply mungkin yang tidak punya proteksi sama sekali, berarti dia memang tidak mengikuti standar guideline dari Intel yang sudah dibuat oleh Intel ini. Dan tentunya itu sangat beresiko karena Intel nggak mungkin bikin guideline yang mencelakakan komputer kalian. Intinya itu ya. Oke, kita lanjut bahasan berikut. Apakah semua merek power supply yang ada di pasar itu mereka produksi barangnya mereka sendiri? Nah, mungkin banyak di antara kalian mungkin yang kadang-kadang kalau memberikan orang saran, pakai merek A, jangan pakai merek B aja. Bisa jadi mungkin kalian nggak sadar, kalian ngomong jangan pakai merek A, pakai merek B aja, tapi kalian nggak tahu bahwa ternyata yang bikin merek A dan merek B ini sama aja. Produsennya nggak ada bedanya, cuma beda stikernya aja. Nah, jadi kalau kita ngomong pabrik OEM power supply, itu cukup banyak di pasar. Salah satunya adalah FSP ini. FSP ini adalah salah satu pabrik OEM. Jadi FSP ini bukan hanya produksi produk untuk retail mereka, tapi mereka juga produksi power supply untuk banyak merek-merek lain. Mungkin saya nggak perlu sebut lah ya mereknya, kalian bisa cari datanya banyak di internet. Jadi dia ada banyak merek-merek terkenal lain yang dibuat oleh FSP ini. Nah, kenapa sebuah produsen yang membuat power supply ini penting ya kalau misalnya dia sendiri yang membuat ya? Karena apa? Otomatis ketika terjadi masalah dengan power supply ini, ataupun misalnya ada kualitas yang tidak bagus dengan power supply ini, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka bereskan. Jadi tidak sekedar numpang ke pabrikan lain, titip buatin power supply mungkin yang sama tipenya dengan mungkin yang diproduksi oleh produsen itu, mereka tinggal ganti stiker. Kalau terjadi sesuatu di pasar, mereka tidak ngerti biang dari masalah itu sebenarnya dari mana, sehingga mereka tidak bisa memperbaiki dengan cepat atau mungkin merevisi produk mereka dengan segera ya. Karena seperti kalian tahu mungkin ada beberapa kasus di pasar yang power supply itu misalnya dari sebuah brand besar, tapi ternyata kualitas power supply-nya ketika dites jebol, terbakar atau apapun segala sesuatu di situ. Bisa jadi produsen itu memang tidak memproduksi power supply itu, tapi dia hanya menitipkan produksi power supply di pabrikan lain dan menempel stiker itu ke sana, sehingga ketika terjadi masalah seperti itu, mereka juga mungkin bisa dibilang bingung apa yang harus dilakukan karena mereka nggak ngerti problemnya dari mana dan apa asal muasal dari masalah yang mereka hadapi di produk mereka itu. Jadi kenapa penting kalian beli produk yang memang benar-benar mereka produksi sendiri seperti ini, karena mereka mengerti dan tahu apa yang diproduksi oleh mereka. Jadi nggak sekedar barang. Tahu saya itu dulu ada beberapa produsen itu yang sebenarnya ngambil produk itu produk reject dari sebuah brand besar. Jadi misalnya kayak FSP ini dia produksi produk misalnya untuk brand besar, tapi produk itu di reject oleh brand itu. Nah, barang reject ini di repair oleh misalnya sebuah produsen ini, oleh OEM ini, dan dijual lagi ke merek lain, dibeli oleh merek itu dan ditempel oleh merek mereka. Jadi kalian bisa bayangkan produk seperti itu kalau kalian beli ya sama aja sebenarnya kalian beli barang bekas yang udah diperbaiki kembali lagi, dijual dengan sebuah brand baru kepada kalian dengan harga yang mungkin harganya ya udah harga normal kalian beli, karena kalian tidak mengerti itu produk sebenarnya produk apa gitu loh. Nah, cuma kalau kita ngomong brand memang ini cukup susah ya, karena terus terang brand di pasar ini banyak sekali dan mungkin banyak juga di antara kalian mungkin yang nggak ngerti. Jadi contoh misalnya ada FSP, ada produsen lain lagi OEM, ada Seasonic, ada Superflower, ada banyak merek-merek lain lah ya, ada ATNG dan ada Enhance dan lain-lain segalanya. Mereka juga semua produksi power supply untuk branding lain. Jadi kalian cek aja power supply-nya, kalian coba cari-cari informasinya, power supply apa yang kalian pakai, dan pastikan power supply itu memang benar-benar beres atau paling nggak diproduksi oleh produsen yang memang benar-benar jelas. Jadi nggak sekedar produksi power supply, karena cukup banyak memang di pasar juga pabrikan itu beli dari pabrikan OEM yang sekedar bikin power supply dengan harga, harapan mereka harganya bisa murah, kualitasnya ya ala kadarnya aja, karena mereka juga tidak terlalu peduli dengan itu. Yang penting mereka bisa dapat profit lebih, jual power supply murah meriah, kalian bisa beli dengan harga terjangkau, tapi hasil akhirnya ketika rusak dan lain sebagainya kalian malah akhirnya bingung ya kan. Jadi saran saya, belilah power supply dari produsen yang jelas dan memang benar-benar bisa bertanggung jawab dengan produk mereka.
Terakhir ini bonus info buat kalian. Banyak di antara kalian mungkin yang akan bertanya, sampai kapan sebenarnya form factor seperti ini ATX yang ada hari ini dipakai di pasar ini akan bertahan. Jadi Intel sebenarnya sudah membuat sebuah guideline baru lagi yang namanya power supply ATX 12 volt only. Jadi di power supply itu nanti hanya menggunakan daya 12 volt. Kalau seperti kalian tahu power supply yang hari ini itu ada 12 volt, 3,3, 5 volt, dan beberapa voltase-voltase lain. Untuk VSB, untuk standby powernya dia pakai 5 volt. Karena dari USB kalian juga nanti pakai 5 volt. Tapi nanti di produk yang terbaru dari Intel ini, dia menggunakan 12 volt only. Jadi outputnya cuma ada 12 volt, 3,3, 5 volt, semuanya sudah nggak ada semua. 5 volt sudah nggak ada juga semuanya ya. Jadi nanti dia akan pakai 12 volt. Itu kalau kalian lihat di, nanti saya tampilin. Kalian bisa lihat di PDF saya itu. Jadi nanti konektor itu akan berubah. 24 pinnya berubah menjadi 10 pin. Untuk konektor PCIe tetap nanti 8 pin dan 6 pin. Mungkin kalau kalian kemarin sempat lihat Nvidia keluarin 12 pin itu saya nggak tahu. Mungkin apakah ketika itu guideline power supply dari Intel sudah keluar apa belum. Tapi kalau di guideline power supply Intel yang terbaru yang ada saat ini, itu mereka kembali lagi menggunakan 8 pin PCIe dan 6 pin PCIe seperti biasa. Jadi yang berubah itu hanya 24 pin menjadi 10 pin nanti. Dan 10 pin ini isinya semuanya 12 volt dan negatif aja. Udah ada itu aja. Nggak ada voltase lain di dalam situ. Nah tentunya kalian bertanya-tanya, kalau misalnya sekarang saya pakai hard disk, yang masih menggunakan SATA, terus 5 voltnya saya dapat dari mana? Nah, menurut guideline Intel yang terbaru ini untuk power supply yang 12 volt only itu nanti, mereka hanya mengambil daya 5 volt itu, konektor SATA itu nanti diambil dari motherboard. Jadi nanti motherboard yang akan menghasilkan daya 5 volt. Jadi bukan lagi power supply yang menghasilkan daya seperti itu. Nah, nanti untuk kelanjutannya seperti apa ceritanya? Ya kita tunggu nanti dari Intelnya. Kapan ini akan dijalankan, karena seperti kalian tahu hari ini pun set 690 sudah keluar di pasar pun juga mereka masih menggunakan standarisasi ATX yang ada hari ini. Mereka masih pakai 24 pin biasa, belum pindah ke 12 volt only. Kapan ini keluar saya juga nggak tahu, karena guideline ini dibikin oleh Intel, berarti planning ini sudah ada. Tapi kapan akan dieksekusi kita nggak tahu. Mungkin Intel menunggu kesiapan di pasar, atau mungkin produsen PSU dan produsen motherboard juga siap untuk melaksanakan itu. Jadi kurang lebih seperti ini informasi dari power supply yang saya bagikan ke kalian. Mungkin buat di antara kalian mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan mengenai power supply, kalian bisa coba bertanya di kolom komen. Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, karena saya tahu bahasan power supply ini cukup luas. Mungkin tidak bisa saya bahas dalam satu video ini karena cukup banyak bahasan yang perlu dibahas, tapi at least poin yang saya bahas di sini adalah poin-poin penting yang selalu ditanyakan ke kita di beberapa video-video kita sebelumnya, di mana kita bahas banyak tentang power supply. Itu orang banyak yang bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas hari ini. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan, nanti kalian tanya aja di kolom komen, saya coba jawab. Dan juga buat kalian mungkin yang suka baca-baca artikel, kalian jangan lupa kunjungi website kita di arts.co.id. Kalian juga follow Instagram kita, follow TikTok kita, jadi kalian bisa tahu update video-video kita terbaru. Itu ID-nya pakai Arts ID Media ya. Jadi kalian tinggal cek sosial media kita, biasanya kita share informasi terbaru produk kita, atau mungkin review-review kita di situ. Mungkin ada produk-produk lain juga yang kita lagi kerjain, atau mungkin kita lagi pasang, misalnya kayak build PC, atau mungkin kita mau review, biasanya kita share di situ. Oke, jadi jangan lupa kalian follow, dan sampai ketemu lagi di video-video review berikutnya yang saya buat. Oke, see you.